'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma la sahal illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah kajian kitab tafsir Al-Hikam pagi hari ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberi anugerah yang luar biasa. Salah satunya kita bisa hadir dalam ngaji virtual kitab tafsir Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Al-Askandari. Hadirin jamaah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kelima. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang takdir, tentang tadbir, kali ini Ustadz Abdul Azim telah menyiapkan tema yang tidak kalah menarik dengan sebelumnya, yang insya Allah ini sangat penting untuk kita semua. Selama ini kita selalu mendengar, bahkan pernah mendengar ada orang-orang tertentu yang beliau kadang seperti tahu apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Nah, kenapa orang-orang seperti itu bisa memiliki ilmu, kemampuan untuk bisa tahu dengan apa yang akan terjadi terkadang? Itu tidak lain karena barangkali salah satunya adalah mata hatinya yang sedang bersih. Kita semua tentu ingin menuju ke sana. Hati kita harus bersih sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi apa istilahnya, dengan hati yang bersih, maka amal-amal kita juga akan menjadi mudah dan selalu ikhlas untuk beribadah. Bapak Ibu hadirin jamaah virtual, untuk yang kedua tentu sholawat dan salam selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah oleh Allah dimudahkan dan diberi jalan berupa iman dan Islam. Karena itu tema kali ini adalah membuka mata batin. Baik, untuk lebih lanjut sekaligus doa pembuka, kami persilahkan kepada Ustadz Abdul Azim untuk menyampaikan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anni warzuqni biha ilman ladunni wal mashrabal haniyya wa hab ya ghani wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan anna bisira hifdzal Qur'an wal amal bihi warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya.
berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, dan alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan atau mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Yang sehat tetap mendapatkan pahala dari sehatnya, dan mudah-mudahan yang mendapatkan berbagai ujian mendapatkan pahala dari ujian itu dan menjadi pelebur dosa. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita awali dengan membaca doa, mendoakan kedua orang tua kita yang telah mendahului kita dalam keadaan iman. Ya, mudah-mudahan yang sehat Allah berikan panjang umur kepada orang tua kita, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat jasmani dan rohani. Kemudian guru-guru kita yang telah mendahului kita dalam keadaan iman dan Islam, mudah-mudahan mereka ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun punya berbagai kesalahan, kita meyakini bahwa Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Pengampun, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni kesalahan dan kekhilafan kita semua, dan khususnya guru-guru kita, orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemudian sebagai orang tua yang baik harus mendoakan putra-putrinya agar kelak menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Mungkin orang-orang yang kita cintai, mungkin kita punya adik atau orang-orang dekat kita. Mudah-mudahan mereka yang sedang belajar menuntut ilmu, Allah berikan kemudahan, kecerdasan, intelektual, dan juga spiritualitasnya. Insya Allah ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang manfaat, barokah, kemudian manfaat bagi dirinya sendiri dan juga manfaat bagi orang lain dan juga untuk bangsa Indonesia. Dan insya Allah ya, mereka kelak oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang kaitannya dengan pekerjaan, mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan yang baik, halal, dan berkah. Mudah-mudahan mereka senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita yang hadir dan juga yang belum hadir, mungkin di antara sahabat-sahabat kita, orang dekat kita, mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang menghadapi kesulitan Allah berikan jalan keluar, yang mempunyai masalah keluarga mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik, yang seret rezekinya mudah-mudahan dilonggarkan, yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah mudah-mudahan diberikan jalan untuk pergi ke tanah suci Mekah dan berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yang hadir mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan usia, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, keberkahan jasmani dan rohani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala Ibn Athaillah. Ini yang kelima ya, pertemuan yang kelima. Al-hikmatu al-khamisah kalau dalam bahasa Arab. Hikmah yang kelima. Qala rahimallahu ta'ala ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi al-basirati minka. Ijtihaduka, kegigihanmu, kesungguhanmu, semangatmu. Jadi ijtihad itu bisa diartikan semangat, semangat tanpa batas. Itu namanya ijtihad. Fima dhumina laka, semangatmu, usahamu, kerasnya usahamu. Fima dhumina laka, dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu. Fima, terhadap perkara. Dhumina, yang telah dijamin Allah untuk kamu, laka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menjamin manusia apa? Semuanya telah dijamin. Dijamin hidupnya, dijamin rezekinya, itu semua dijamin. Nah, manusia itu punya akal dan pikiran, manusia itu punya kreasi, punya keinginan, dan keinginan itu ya, bisa diwujudkan. Nah, bagaimana untuk mewujudkan keinginan itu? Tentu dengan usaha. Ya, usaha, kemudian berdoa. Nah, setelah usaha dan berdoa, baru kemudian yang berikutnya adalah tawakal. Nah, keinginan, kegigihan di dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu, dan kekuranganmu, wa taqsiruka, dan kekurangan fima, ya, tuliba minka dalilun ala intimasi al-basyirati minka. Kegigihan, keuletan, kesungguhan dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu di dalam melaksanakan apa yang telah diminta darimu menjadi bukti buta mata hati kalian. Nah, ini sangat menarik ya, sederhana tapi menarik. Jadi kita ini di sini itu disuruh ya, berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin. Semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa minta pun Allah telah memberi. Kita tidak pernah meminta, ya Allah aku ingin lahir, aku ingin hidup, aku ingin makan, aku ingin minum, nggak usah. Tapi itu semua telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di sini diterangkan ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsuru fima tulib maka dalil ala intimasi al-basar. Kemudian setelah orang bersungguh-sungguh mencari apa yang diinginkan sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan cita-citanya, sehingga lupa dengan yang menjamin hidup kita, itu menjadi tanda bahwa mata hati kita sedang tidak bercahaya, tertutup. Nah, namanya tertutup nggak bisa melihat.
nggak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala? Dengan beragam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian untuk membuktikan kalau kita itu mendapat nikmat apa? Yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang diinginkan di sini adalah jangan sampai keinginan kita itu menutup mata batin kita sehingga lupa dengan sang pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalilun alantimasil basirati minka. Ini menjadi bukti ya butanya mata hati. Yaitu ada beberapa tulisan yang sudah saya siapkan. Di slide-slide ini bisa kita baca satu persatu agar lebih mudah memahami teks yang sudah tersedia. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan di sini. Kemudian kita dalam menjalani hidup di alam semesta ini, ya, kita tahu bahwa manusia itu telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berkata dalam sebuah makalahnya, ar-rizqu rizqan, ya. Rizku itu ada dua. Rizkun yatlubuka, ar-rizkun rizkun, ya. Satu namanya rezeki, ya. Kamu mencari rezeki, anta tatlubuhu. Yang kedua, warizku yatlubuka. Jadi nanti kita akan menjadi pribadi yang mana? Rezeki itu ada dua, kamu mencari rezeki atau kamu dicari rezeki. Pilih yang mana? Itu menjadi pribadi yang mencari rezeki, yang kedua itu menjadi pribadi yang dicari rezeki. Nah, kedua-duanya itu baik. Kalau kita mencari rezeki, hada al-adl minallah. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi pribadi yang diuber rezeki itu namanya hada fadlu minallah, dan ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rezeki itu akan mudah datang kepada kita. Tanpa harus diminta. Karena memang kontrak hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kontrak manusia hidup itu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya ibadah itu ya harus maksimal, ya, harus totalitas. Ya karena kontrak kita dengan Allah itu ya ibadah. Adapun bekerja itu hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena tanpa bekerja pun kadang manusia itu sudah dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa kita bekerja? Nah, bekerja itu adalah ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Sehingga ibadah pun itu nilainya ibadah karena apa? Karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bekerja keras untuk memenuhi urusan dunia mulai tenaga. Kita bekerja pasti menggunakan tenaga. Kita bekerja menggunakan waktu. Kita bekerja menggunakan modal. Sementara minimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita curahkan pikiran kita curahkan tenaga kita curahkan semuanya untuk mencari urusan duniawi. Nah, yang seperti ini, orang yang seperti ini minimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sikap yang demikian menjadi bukti nyata atas tertutupnya mata batin. Namanya intimasil basirah. Sudah dijamin kok masih bekerja. Padahal kita ini, kontrak kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya
kerja itu menjadi ibadah, ya diniati saya beribadah. Makanya para ulama terdahulu itu kalau mau makan itu baca bismillah ya Allah, dengan makan saya kuat nanti beribadah. Ya, olahraga ya Allah, dengan olahraga saya nanti kuat beribadah. Akhirnya makan menjadi ibadah, tidur menjadi ibadah, kemudian bekerja menjadi ibadah, olahraga menjadi ibadah, mengajar menjadi ibadah, semuanya akhirnya menjadi ibadah. Nah, kalau sudah seperti itu berarti matanya terbuka, mata batinnya ya. Kalau sudah mata batin terbuka, itu berarti makanan yang masuk dalam rohani kita itu dicerna dengan baik. Karena makanan itu kan ada dua, makanan yang memenuhi kebutuhan fisik ya, dan makanan yang dicerna batin kita. Kalau kebutuhan fisik ya, fisik kita makannya ya banyak, rendang, rawon, pecel, kalau di Malang itu pecel kawi, kemudian ada rendang, itu semuanya makanan fisik. Ya, kemudian kalau makanan rohani yaitu wirid, zikir, tahajud, kemudian membaca sholawat, membaca Al-Quran, hataman, itu adalah makanan rohani. Maka kita ya jangan sampai sibuk mengurusi makanan fisik, lupa makanan rohani. Kalau sudah lupa makanan rohani, fisiknya yang gemuk, ya, fisiknya yang bugar, tapi mata batinnya tertutup. Nah, kita menginginkan makanan rohani itu maksimal, ya. Kemudian makanan jasmani itu biasa-biasa saja. Bukan berarti nggak makan, bukan berarti nggak makan. Karena kalau terlalu banyak makanan jasmani itu pasti ngantuk. Lah, bawahnya ngantuk itu sudah tidur, malas. Tapi kalau makanan rohani itu cukup, ya makanan cukup, itu akan menjadi orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah makanan rohani itu tercukupi, zikir cukup, sholat tahajud cukup, baca Al-Quran cukup, sholawat cukup, ya, sedekah cukup, menyenangkan orang tua cukup, itu semuanya terpenuhi, maka secara otomatis nanti akan muncul, ya, muncul apa? Basiroh. Basiroh itu cahaya, apa namanya, pandangan batin itu akan terbuka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang basirohnya itu dibuka oleh Allah SWT. Kalau sudah mata batinnya itu bercahaya, pasti kita akan bisa memberikan cahaya kepada orang lain. Nggak mungkin ya orang yang apa namanya, nggak mungkin orang tidak punya cahaya mau mencahayai orang lain. Nah, cuma cahaya nanti kan ada tingkatan. Kalau seperti kita yaitu ya cahayanya nggak begitu terang lah cahayanya, tapi kan punya cahaya. Minimal dalam kegelapan itu ada cahaya. Tapi kalau sudah seperti para nabi, kemudian turun lagi siapa? Yaitu para sahabat. Kemudian turun lagi para kekasih Allah Subhanahu wa taala, turun lagi para tabi'in, tabi'in, salafus saleh, sampai para ulama. Mereka punya cahaya. Dan sering saya sampaikan, dan itu saya dapatkan dari guru-guru kita, di mana tempat di situ ada darah para syuhada, pasti tempat itu apa namanya, keren, apa ya, luar biasa. Saya contohkan di Turki ya, di Turki itu di Istanbul khususnya, di situ ada makam seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Di situ Islamnya itu kuat, Islamnya kuat. Itu Kiai Tolhah Mansur. Usman Mansur pernah bercerita. Usman Mansur itu dulu salah satu pemimpin perang Laskar Jihad di Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah melawan Inggris ya di Surabaya tahun 1445. Menurut riwayat yang beliau sampaikan, di Kidul Pasar di Malang itu ada Masjid Nur namanya. Masjid itu apa? Hidup ya. Semua kegiatannya itu hidup. Ada yang bertanya, pernah saya menulis sebuah buku, saya kemudian bertanya kepada para tokoh di situ apa? Karena di sini banyak para pejuang dan mati dalam keadaan syahid. Jadi darahnya orang syuhada berjuang di jalan Allah itu mampu mengeluarkan cahaya, apalagi di Mekah dan Madinah, apalagi di situ ada para sahabat. Pasti
waktu hidup dan mati itu memberikan cahaya. Nah, kita harus membangun kualitas diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah memancar dari kita cahaya, akan bisa memberikan cahaya kepada orang lain. Nah, itu yang dilakukan para ulama. Wali Songo bisa merubah daerah yang tadinya Hindu menjadi Islami. Sunan Kudus bisa merubah yang dulunya tempat Hindu menjadi Islami. Ki Hasyim Asy'ari merubah kota Jombang yang dulu itu tempat minum-minum keras menjadi tempat ulama. Sunan Ampel. Itu semuanya karena mereka punya cahaya. Kalau tidak punya cahaya nggak bisa. Ya, dia akan tenggelam bersama orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka yaitu memaksimalkan ibadah, ya minimal bekerja. Kan berarti minimal itu tidak bekerja. Bekerja itu sebagai syarat bahwa kita itu sebagai makhluk hidup yang kemudian kita sandarkan pekerjaan itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutin. Kita lanjutkan. Di sini wa ma min dabatin fil ardi illa Allah illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha. Wa ma min dabatin, kalau ngaji di pondok itu ya. Wa ma min dabatin, tidak satupun makhluk min dabah. Dabah itu makhluk makhluk yang ada di muka bumi ini. Dari kata orang Jawa itu gegermetan ya. Semua yang bergerak di muka bumi ini, mulai manusia sampai hewan yang paling kecil pun, mikroba paling kecil, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, di muka bumi kecuali atas Allah jaminan rezekinya. Jadi enggak pasti itu, pasti. Jadi Allah kalau menciptakan menciptakan makhluk itu sudah kebutuhannya dipenuhi. Ya, sampai saya punya teman itu almarhum itu salah seorang tokoh di Jeddah dulu itu. Dia itu sakit dan tidak pernah berkeluh kesah. Loh, kenapa nggak berkeluh kesah? Karena ya memang Allah memberikan penyakit untuk menggerogoti tubuh saya. Karena makanannya ya dari tubuh saya. Oh, ada orang seperti itu. Dia sakit tidak pernah berkeluh kesah. Karena apa? Virus yang ada dalam tubuh yang ada dalam tubuh dirinya itu, dia cerita karena Allah menciptakan virus dalam tubuh saya, ya makanannya ya tubuh saya ini. Ada orang cara mikir seperti itu. Karena apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ini. Dan apalagi manusia. Jadi kalau kita lupa kepada zat yang memberikan rezeki itu ya ayahat lah. Sama dengan begini, kita dipersilahkan masuk rumah orang. Nah, di situ ada banyak fasilitas makanan, minuman, semuanya fasilitas ada. Kemudian begitu kita masuk rumah tersebut, kita makan, minum, menikmati tempatnya, kamar mandinya bagus, masakannya enak dan sebagainya. Lantas kita lupa dengan siapa pemiliknya. Itu kira-kira manusia model apa? Masuk, makan, minum dan lain sebagainya, lupa kepada tidak tahu siapa pemilik. Itu kan kebangetan. Kita hidup di dunia ini, ya, semua fasilitas hidup kita dipenuhi oleh Allah SWT. Makan, minum, oksigen, tempat, semuanya. Kemudian tidak tahu alam ini milik siapa. Kita tak tahu. Nah, sama dengan kita mendapatkan nikmat, maka yang perlu kita ingat sebelum menikmati kenikmatan itu adalah yang pemberi nikmat, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, semua dijamin. Dan siapa yang dijamin? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sudah basirohnya itu hidup, mata batinnya hidup, melihat apapun itu yang teringat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan khawatir, Allah telah menjamin rezeki kita dan bekerja itu adalah kewajiban bagi kita. Kita niatkan ibadah, insya Allah itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kalau kita ibadah, nggak usah menunggu misalkan nanti apa manfaatnya, apa miracle-nya. Nggak usah. Karena miracle itu secara otomatis datang. Sedangkan kalau muncul miracle, itu sebenarnya bukan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya buahnya. Nanti balasannya itu di akhirat. Karena kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu sholat, puasa, itu kalau ditaruh, ya, ditaruh atau ditunjukkan pahalanya tidak cukup alam semesta ini. Artinya apa? Betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan insya Allah semuanya dijamin rezekinya, dan kita itu akhirnya ingat kepada Zat Sang Pemberi rezeki. Allah Maha Memberi. Naam. Allah hanya menuntut hambanya untuk mengabdi, beribadah, sedangkan rezeki sudah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa meminta, Allah telah tetap menjamin rezeki setiap hambanya. Jadi kita tanpa minta pun itu tetap akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini tidur tanpa menginginkan kita bangun, itu sudah bangun sendiri. Coba siapa yang membangunkan? Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidur, tidur. Nah, itu tiba-tiba bangun, siapa coba yang membangunkan diri kita? Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita bangun tidur itu yang diingat itu bukan handphonenya, bukan Instagramnya, bukan, tapi langsung Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihina. Allah sang memberi nikmat bangun tidur, memberi nikmat rasa lezat makanan, memberikan nikmat bisa merem, ya, bisa tidur itu. Orang bisa tidur dan bisa menikmati tidur, kan luar biasa. Bisa tidur dan menikmati tidur. Nah, ini kalau bukan Allah sang pemberi nggak bisa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang memberi. Padahal kita tidak minta. Kan kita tidak pernah minta, ya Allah enakkan tidur saya. Enggak. Itu tidur langsung lupa kanan kiri, lupa dengan tagih-tagihan, lupa dengan masalah-masalah. Itu kan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Nah, makanya tidur itu nikmat yang tak terhingga, ya, dari Allah untuk hambanya. Jadi kalau ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan maha perkasa, maka lihatlah tidur kita. Kita bisa tidur, bayangkan. Habis sholat isya tidur, ya, itu begitu tengah malam tiba-tiba bangun, ya Allah, ternyata nyawa saya itu masih melekat, bangun tidur masih bisa bernapas, bangun tidur itu harus mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian pergi ke kamar mandi, mengambil air wudhu, kemudian bersyukur, bersujud kepada Allah. Itu kan nikmat. Nikmat pol itu sudah. Bisa tidur itu. Ini insya Allah kita menjadi kekasih Allah melalui nikmat namanya tidur. Nah, jadi untuk menjadi kekasih Allah itu hanya yang dilihat itu sang pemberi nikmat. Ya, sang pemberi nikmat. Oleh karena itu para ulama kadang kalau mau tidur itu persiapannya itu jauh lebih berat daripada habis sholat. Wiritannya itu lebih banyak mau tidur daripada habis sholat 5 waktu. Itu para ulama lah ya. Kalau kita kan kadang mau tidur nggak ada ritual. Para ulama itu kalau mau tidur ritualnya banyak. Pertama berwudu seperti wudunya mau sholat. Setelah itu membaca surat kebiasaan itu ada yang baca surat Tabarok. Kemudian mau tidur mereka itu sholat dulu 2 rakaat. Mau tidur kemudian baca Asmaul Husna, membaca Rotibul Haddad, itu yang terbiasa. Kemudian membaca sholawat, kemudian mendoakan kedua orang tua, kemudian tetangga dan teman itu yang pernah menyakitinya, kemudian dia bilang, ya Allah, tetangga saya yang pernah menyakiti, saya maafkan semua, awal afin. Itu mau tidur seperti itu, membaca tasbih, tahmid, tahlil, ayat kursi, kemudian amana rasulu bima unzila ilaihi mu'minun, qulun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan. Itu mau tidur. Karena para ulama berpikirnya
jangan-jangan ini tidur yang terakhir. Kalau kita kan nggak mikirnya besok bangun. Kalau ulama pikirannya nggak gitu. Nggak gitu. Kalau ini tidur yang terakhir, keren lah. Kalau bangun nanti jam 3. Soalnya tidur pun itu nilainya ibadah. Nah, kita bisa memahami seperti ini ya karena ada ilmu. Makanya kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin kemarin itu kita bahas. Jadi yang bisa mikir itu mempunyai kelezatan berpikir tentang ilmu itu para ulama. Kalau kita tidur ya tidur aja, makan ya makan aja, piknik ya piknik saja. Tapi tidak pernah terlintas dalam hati kita bahwa piknik itu nilainya itu adalah spiritualitas. Tidur nilainya itu ibadah. Ya, makan itu nilainya ibadah. Enggak. Kerja itu nilai enggak. Kadang kita itu ya itu. Tapi kalau ulama bisa mikir seperti itu. Bekerja ibadah, tidur ibadah, ya. Kemudian membantu orang itu ibadah. Itu semuanya akhirnya disandarkan kepada Allah SWT. Karena apa? Mereka tahu bahwa itu adalah nikmat atau karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Maha Pemberi, tanpa diminta pun pasti kita dikasih, tanpa meminta. Allah mencukupi kebutuhan hambanya, tidak memberi setiap permintaannya. Kita ini terlalu banyak permintaan ini dan itu tidak masalah. Tapi kita harus yakin bahwa tidak semua permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tahu kebutuhan hambanya, ya, kebutuhan hambanya tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu persis apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kita kalau minta nilainya ibadah. Kalau tidak dikabulkan, ya tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menuruti kemampuan manusia itu tidak ada ujungnya. Dan saya memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi kepada para peminta dari hambanya itu sesuai dengan kebutuhannya, bukan ya, berdasarkan keinginannya. Contoh, ini contoh. Mungkin pernah saya sampaikan. Ya, pernah saya sampaikan. Ada waktu bangun Nurul Hikam itu, pondok itu, kan ada tanah di samping masjid itu katanya dijual minta 3-5 M. Kemudian saya bilang ke kiai saya, ya ini ada tanah dijual sekian, kemudian duitnya nggak ada, ini sudah didoain aja, didoakan mudah-mudahan itu. Kemudian doanya apa? Kasih ini doanya, kamu baca mulai hari Selasa, Rabu, Kamis. Jumat nanti malam minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pendidikan. Sudah saya mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Malam Jumat itu tengah malam harus bangun munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu munajat, dapat seminggu 2 minggu, ibarat obat itu nggak ada efeknya. Kok nggak ada efeknya, ini apa? Terus saya cerita pada kiai, kok nggak ada efeknya? Padahal sudah baca ini wiritan ini dan itu. Kiainya tertawa. Nanti aja sudah, nggak usah dipikir. Itu nanti kalau sudah waktunya, ya insya Allah nanti akan terjadi miracle. Terus seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak ada informasi sama sekali. Malah kiai ini ketawa-ketawa. Ya, ketawa. Sudah, kita nggak usah terlalu banyak menuntut kepada Allah. Wong Allah itu tahu kok kebutuhan kita. Allah yang kita butuhkan Allah sudah tahu. Dapat sebulan, tiba-tiba ada orang yang nelpon. Ya kita nggak tahu itu. Ustadz, ini ada tanah diwakafkan 200 meter dan sekaligus mewakafkan mobilnya untuk mobil kuno, ya, mobil Kijang tahun berapa, 70-an. Untuk apa? Untuk dibangun sosial, pondok atau apa. Orangnya mana? Orangnya itu di daerah sini. Ya sudah, akhirnya ketemu. Ternyata orangnya itu lo nggak pernah kenal, nggak pernah apa, tiba-tiba datang. Nah itu baru saya cerita ke kiai saya. Ya begini nih. Makanya kita tetap meminta kepada Allah, tapi Allah itu tahu kebutuhanmu, bukan menuruti keinginanmu. Nah disitulah
Allah Subhanahu wa taala itu pasti memberi sesuai dengan kebutuhan hambanya, bukan sesuai dengan keinginan hambanya. Kalau keinginan itu kan nggak ada ujungnya. Tapi kalau kebutuhan, misalkan orang ini yang sering saya gunakan logika untuk naik haji atau umroh. Orang kalau mau haji atau umroh, Bismillah ya Allah, aku niat menunaikan haji dan umroh. Punya dana sudah didaftarkan saja. Bismillah, nanti kebutuhan lainnya itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menunggu uang ngumpul, misalkan mau haji atau umroh, ntar menunggu uang saya berapa? Nunggu sampai ratusan juta. Biasanya terkumpul ratusan juta, itu akan digunakan yang lain. Tapi kalau sudah didebit, itu nanti Allah akan mencukupi karena Allah itu tahu kebutuhan kita. Itu berarti telah disandarkan uang ini ya Allah saya gunakan untuk ibadah haji. Uang ini ya Allah untuk saya gunakan misalkan gunakan bangun masjid. Itu akan dicukupi oleh Allah. Tapi kalau keinginan kita nggak ada, ya nggak ada batasnya. Maka beruntunglah ya orang yang menyandarkan setiap niat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah itu yang disebut dengan Allah itu ya memberi kepada orang sesuai dengan kebutuhannya bukan sesuai dengan permintaannya. Nah ini membuka mata batin. Menyadari bahwa setiap perintah Allah lebih berhak daripada urusan duniawi. Namun tetap memperhatikan bahwa duniawi itu tetap tidak ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman carilah dunia walatan sanasibaka minad dunya. Walatansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan. Kamu di sini min dalam bahasa Arab itu sebagian. Berarti memang kita di dunia itu punya bagian, tapi bukan banyak. Walatansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kamu punya bagian di dunia. Nah, bagian itu ya tetap kita ambil ya, untuk apa? Untuk jadi kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya kita menyadari bahwa tanpa meminta pun Allah itu berberi. Tapi kalau ada kesempatan bekerja, jangan kemudian saya nggak perlu pekerjaan saya, yang penting saya menunggu mati, ya nggak boleh. Hari-hari menunggu kematian, enggak. Nah, kemarin saya sampaikan, pemahaman Kiai Nawawi Al-Bantani, kita hidup itu harus kuat, kita hidup itu harus sehat. Tujuan hidup itu apa? Panjang umur. Tujuan hidup itu apa? Sehat. Tujuan hidup itu apa? Kuat. Tujuan hidup itu apa? Berkhidmah untuk umat sekuat tenaga kita. Jangan terbalik, cuma hidup cuma gini, nanti akhirnya mati. Nggak semangat. Jadi hidup itu semangat, senang, bahagia. Toh kalaupun sakit itu soal lain. Itu Mbah Nawawi Al-Bantani tatkala memaknai jihad itu seperti itu. Jihad itu harus menang, jihad itu harus kuat. Nah, hidup kita adalah jihad kita, perjuangan kita. Jangan sampai di dunia ini gimana? Kalau waktunya, kalau takdirnya kaya kan kaya, kalau takdirnya melarat kan melarat. Itu namanya pasrah, itu namanya putus asa. Itu sebenarnya bukan tawakal yang seperti itu. Tapi seringkali orang yang demikian itu mengartikan itu tawakal. Ya, salah tempat lah. Misalkan kenapa nggak bekerja? Nah, saya sudah tawakal. Bukan gitu tawakal ini. Bekerja keras, disandarkan kepada Allah, hasil dan tidaknya itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi memahami teks itu kadang sebagaimana kita memahami pemahaman para ulama. Dan di sini ya, kita tidak boleh meninggalkan bagian di dunia, tapi tetap itu semua kita sandarkan agar tetap mata batin itu hidup. Nah, kalau mata batin hidup, jadi orang kaya menjadi orang yang bersyukur, karena yang dilihat itu bukan kekayaannya, tapi kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Jadi nggak pernah dia itu berpikir, ini milik saya nggak, karena apa? Itulah yang Allah titipkan kepada kami. Akhirnya yang ada itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu namanya batinnya itu hidup. Tapi kalau batinnya tertutup, itu punya sedikit saja, ini milik saya. Saya yang bekerja, lupa bahwa kita bisa bekerja itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti mata batinnya sedang ada masalah.
Terus kita lanjutkan. Kemudian, di sini ada penjelasan tentang sholat menjamin rezeki. Ya, sholat itu menjamin rezeki, memang betul. Tapi sholat kita itu tujuannya yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sholat itu menjamin rezeki. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuka wal aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka, dan perintahlah keluargamu mendirikan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholah, perintahlah keluarga kalian dengan mengerjakan sholat. Keluarga itu berarti ada anak, ada kalau sudah tua punya mantu, punya cucu. Wa'mur itu perintah. Perintah itu berarti bisa menggunakan ya lisan kita. Kalau kita punya anak, tanya sudah sholat atau belum. Itu namanya melaksanakan perintah Al-Quran. Jangan sampai, ini termasuk ayah saya. Ayah saya itu, saya sudah menikah itu kalau pulang itu, kamu sudah sholat. Itu betapa orang tua itu mengamalkan ayat Al-Quran ini. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir. Ya, wastabir. Wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Karena memang berat sholat itu. Itu sholat kalau nggak dilatih, nggak bisa. Tapi kalau sudah merasakan nikmatnya sholat, nggak mau berhenti. Nggak mau berhenti. Kadang kita bekerja terdengar suara adzan, kadang kita ngantuk sholat, kadang itu. Makanya wastobir, maka bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kemudian wastobir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang berikan rezeki kepadamu, dan akibat yang baik ini adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang yang rajin sholat, sholatnya baik ya, sholatnya berkualitas, itu akhirnya rezeki itu yang mengejar dirinya. Makanya saya dulu waktu akad nikah itu ada kiai namanya Kiai Suyiti Dahlan. Beliau yang memberikan khutbah nikah. Beliau bilang begini, suami istri, ya, kalau manggil saya jagalah ya, jagalah sholatmu. Bahasa Jawa, jogon sholatmu, insya Allah keluargamu dijogo karo Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan, jagalah sholatmu dengan baik, insya Allah keluargamu dijaga dengan baik. Itu saya pegang betul apa yang disampaikan. Saya ingat-ingat betul. Termasuk Kiai Buya Suyiti Dahlan itu ya akrab. Kemudian saya di Malang, beliau yang mengenalkan. Kamu nanti begini-begini. Itu yang saya ingat betul. Jagalah sholatmu, insya Allah keluargamu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata betul. Dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh banyak manusia, mulai persoalan rezeki, persoalan keluarga, persoalan apapun yang saya teliti, yang saya analisis, itu masalah pernikahan. Jadi sampai saya tanya kepada Kemenak, ya, Kemenak itu ada orang pacaran 4 tahun, pernikahannya 3 bulan. Nah, itu sampai saya teliti, saya tanya, kenapa? Oh, ternyata saya tanya gimana ketemunya dulu, bagaimana, pokoknya semua pertanyaan saya sampaikan. Terakhir, gimana sholatnya? Ya itu suami saya itu kalau sholat itu ngeremehkan, ya itu sudah nggak bisa, itu sulit. Kalau obat itu sulit ya. Terus saya lagi, istri saya begini, saya tanya terakhir dari sekian puluh pertanyaan, gimana sholatnya? Ya itu nggak mau sholat, loh, udah. Maka di sini memang betul ya, memang betul. Sholat itu menjadi pintu untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Tanpa meminta pun itu otomatis akan bahagia. Nah, ini. Kan nanti banyak sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata sakanun. Sholat itu menjadi penentram, itu sholatnya.
Oleh karena itu kita termasuk yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita mendapatkan ketentraman lahir dan batin. Kalau sudah mendapatkan ketentraman lahir dan batin, insya Allah itu akan melahirkan cahaya. Orang yang sholat itu kelak itu di akhirat, itu akan mengeluarkan cahaya. Itu dari cahaya wajahnya, itu karena air wudhu yang membasahi sekujur tubuhnya, mulai tangan, kaki, mata, telinga dan sebagainya, itu katanya ghurran muhajjalin. Ghurran itu apa? Memancarkan cahaya yang begitu tajam sehingga Nabi itu gampang mengenali setiap hamba, setiap umatnya karena apa? Mengeluarkan cahaya tadi itu. Dan saya meyakini itu, kalau orang rajin berwudu, belum sampai di akhirat pun itu mengeluarkan aura. Itu belum sampai di akhirat. Ya. Nah, kalau di akhirat jelas. Dan orang-orang yang ahli wudu itu pasti ahli sholat. Karena itu satu paket, wudu dan sholat. Nah, mudah-mudahan rezeki apapun, ya, kalau dengan sholat, insya Allah Allah berikan kemudahan. Dan hasil riset ini, hasil risetnya. Ini sering saya sampaikan, hasil riset ini. Di UM, Universitas Malaya. Orang yang mempunyai masalah kesehatan, khususnya suami istri, itu kalau sholat malam dengan durasi setiap 2 rakaat itu kira-kira 7-10 menit, ya. Rukuknya, sujudnya itu sangat baik dan berkualitas. Itu kalau kita hitung kira-kira sholat itu membutuhkan 1 jam 12 rakaat. Hasilnya apa? Itu secara fisik akan sehat, ya, dan rohani juga sehat. Dan hasilnya itu eksperimen, ya. Ini penelitian eksperimen di Malaya. Jadi bapak-bapak yang punya masalah kelaki-lakian itu disuruh seperti itu, ternyata hasilnya itu sehat walafiat, bergas seperti semula. Nah, tapi nggak boleh misalkan, kenapa sholat? Oh, supaya ini enggak. Sholat itu wa ma umiru illa liyah. Itu secara otomatis. Yang punya masalah apapun, termasuk di sini, ya, di sini disebutkan, ya, bahwa orang yang melaksanakan sholat dan sabar di dalam menjalankannya, katanya la nas'aluka rizqan nahnu narzuka. Katanya, ya, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka. Aku yang akan memberikan kalian rezeki. Wal aqibatu taqwa. Dan insya Allah kita termasuk masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Nah, terakhir, ya. Ini juga penting ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini kisah ini menarik, ini di berbagai kitab klasik itu diceritakan. Ada seorang ulama besar namanya Hasan Al-Basri. Dia mengajar di Basrah, di masjid yang besar. Kalau sekarang itu Masjid Istiqlal lah, imam besarnya. Itu ada orang tanya datang, Syekh, saya punya masalah apa? Daerah saya itu kekeringan, tidak turun hujan. Apa yang harus saya lakukan? Fa'alaika bikathratil istighfar. Kamu harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi, Syekh, ya, keluarga saya begini. Apa yang fa'alaika bikathratil istighfar. Datang lagi, Syekh, tidak turun hujan, fa'alaika bikathratil. Datang lagi orang, Syekh, saya nggak punya anak, fa'alaika bikathratil istighfar. Kemudian ada orang kepo. Loh, kenapa? Orang yang mempunyai persoalan itu pasti jawabannya itu banyak istighfar. Apapun persoalannya, solusinya dengan baca istighfar. Baru, ya, Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan ayat ini. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, faqultu, ya, maka aku mengatakan, ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Maka istaghfiru rabbakum, maka
banyaklah beristighfar Rabbakum terhadap Tuhan kalian, innahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kana yaitu Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari berbagai kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, maka bumi yang kering, pohon-pohonan yang kehausan, ternak-ternak yang kelaparan dan kehausan bisa mendapatkan barokah dari hujan atau rahmat dari Allah yang berupa air hujan. Sehingga alam semesta itu menjadi penuh dengan rahmat Allah. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Nah, kalau sudah seperti itu dan Allah Subhanahu wa taala membanyakkan harta dan anak-anakmu, menjadi orang yang cukup secara materi dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula dalamnya untuk sungai-sungai di surga. Nah, terus bagaimana kita tahu kalau kita itu istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengetahui, menganalisis bahwa kita itu termasuk orang yang istighfar kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya gampang untuk mengetahui itu. Pertama, kalau tubuh yang sehat semua makanan itu kan ya bisa masuk. Ya, saya sering menyatakan itu kalau tubuh yang sehat itu semua makanan itu bisa kita konsumsi dengan baik dan rasanya enak lagi karena sehat. Coba kalau sakit, nah, itu cara ngetes orang sakit kasih guli. Itu kalau bilang oh enggak mau, itu berarti enggak sehat. Tapi guli masuk, ya rendang masuk itu sehat berarti sehat. Berarti kalau tubuh yang sehat, ya tubuh yang sehat semua makanan masuk. Sama rohani yang sehat, ibadah apa saja itu bisa dikerjakan dengan baik dan enak. Berarti rohaninya sehat. Sholat malam betah, baca Al-Quran juga betah, ya beristighfar betah, sedekah betah, semua itu berarti rohaninya sehat. Ya, rohaninya sehat. Dan puncak dari segalanya adalah nanti puncaknya itu kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah merasakan kenyamanan, kenikmatan, kelezatan manisnya ibadah, berarti orang itu sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus meminta menjadi kasih Allah. Karena itu tandanya ruhaninya itu bersih, dan itu kalau punya dosa itu berarti dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya kekasih Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berpikir berdoa untuk dikabulkan. Nah, itu kalau sudah seperti itu sudah menjadi wali. Kalau kita ini setengah wali lah, wali kota. Jadi kalau berdoa itu pinginnya segera dikabulkan. Kalau lama tidak dikabulkan itu gelisah. Lah kalau sudah menjadi kekasih Allah, tidak pernah berpikir doa itu untuk dikabulkan. Oh itu ini sudah makomnya sudah lain. Kalau kita ya makomnya kadang itu karena berdoa itu senang, ya, bisa berdoa. Kadang kok nggak segera dikabulkan ya kadang ya namanya manusia. Berarti kita bukan nabi ya, bukan wali, tapi manusia biasa. Tapi kita bisa proses menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa mengabdikan diri kepada Allah secara totalitas dan tidak pernah khawatir dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita sibuk dengan usaha kita, kemudian usaha yang kita kerjakan itu justru menutupi batin kita sehingga lupa dengan zat yang memberi kepada kita, memberi kehidupan, mencukupi segala kebutuhan, dan mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap gerak pikiran kita itu senantiasa dituntun oleh Allah menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Thalib. Baik, terima kasih Ustaz Adim. Kajian yang luar biasa pagi hari ini, kita tercerahkan dengan banyak hal. Intinya salah satu yang poin adalah kaitannya dengan sholat, karena memang ini terkadang di tengah kesibukan banyak orang yang melalaikan sholat, padahal ini sesuatu yang sangat
penting dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Bapak Ibu jamaah kajian tafsir Al-Hikam pada pagi hari ini masih ada waktu sekitar 5 menit untuk kita bertanya kepada Ustadz Azim. Kami persilahkan, tetapi di chatting itu sudah ada 2 Ustadz. Pertama, satu permohonan doa Ustadz, karena di antara jamaah kita ini ada yang punya hajat sedang menghitankan cucunya, katanya begitu, mohon doa nanti. Pertama. Kedua, ada pertanyaan begini Ustadz, kalau di Islam itu hak waris untuk lelaki itu 2 kali lipat dari perempuan, dari anak perempuan. Tetapi bolehkah pembagian itu berdasarkan kesepakatan? Ya, monggo Ustaz ditanggapi meskipun mungkin ini pertanyaannya agak mengandung fikih. Monggo Ustaz. Terima kasih. Ya. Sebenarnya kalau dalam ilmu faraid itu setiap orang itu sudah mendapat bagiannya masing-masing dan bagian itu sesuai dengan pakemnya. Itu sesuai dengan software Al-Qur'an ya. Jadi misalkan laki-laki, perempuan, anak pertama, kedua itu sudah secara otomatis itu. Sehingga banyak software tentang tentang ilmu faraid. Nggak boleh keluar dari pakem itu. Nah, ada pertanyaan begini, kenapa laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan? Ada yang menganalisis ya. Karena perempuan itu ternyata biaya hidupnya itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Itu menganalisis. Tapi itu analisis ya. Tapi kita bukan karena analisis itu, tapi karena memang Al-Quran itu berkata demikian, ya, berkata demikian. Nah, kemudian kalau misalkan kita ini bukan di negara Islam, tapi kita ini menggunakan hukum yang dilakukan oleh negeri kita, itu ada yang membolehkan, silakan, ya silakan. Tapi kalau tidak mau ya tetap menggunakan hukum faraid, ya, laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan sesuai dengan pembagian yang ada di dalam Al-Quran. Nah, intinya kalau berdasarkan kesepakatan, kemudian sesuai dengan tuntunan di negeri kita, ada yang bolehkan, itu dipersilahkan. Ya, dipersilahkan. Nah, itu masalah faraid. Dan softwarenya itu ada. Ya, softwarenya ada. Dan pembagiannya mudah bagi sekarang. Karena sudah ada aplikasi ya. Kalau dulu ulamanya itu ulama yang menghitung itu susah. Begini. Begitu ilmunya sudah ada teknologi. Nah, teknologinya itu akhirnya bekerja sama dengan para ulama ya yang merumuskan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi, kemudian itu menjadi aplikasinya lebih mudah dan akhirnya harta misalkan 1 M anaknya sekian lagi itu tinggal dimasukkan di aplikasi, klik keluar, oh dapat sekian. Itu betapa mudahnya ilmu sekarang tanpa harus bersusah payah. Sehingga di zaman modern nanti itu orang itu akhirnya tidak mau belajar karena sudah menjadi aplikasi semua. Nanti begitu. Tapi alhamdulillah kita mau belajar karena Allah itu yang dilihat itu adalah proses belajarnya yang dinilai itu, dan itu yang akan mendapatkan pahalanya yang akan menjamin kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan ya mau menggunakan hukum pemerintah itu berdasarkan kesepakatan. Baik, Ustadz, barangkali nanti masih ada pertanyaan, kami persilahkan, tetapi ini ada 2 lagi Ustadz, nanti yang lainnya nanti mohon doa. Pertama tadi tentang kaitannya dengan cucunya yang hitan pagi jam 7, mohon doa. Kedua, di antara jamaah ada yang memohon doa juga karena salah satu putranya sedang sakit dan sedang berada di kapal dan berlayar. Nanti mohon doa. Berikutnya pertanyaan lain, ini berbau curhat juga. Bolehkah seorang istri itu lebih banyak diam, menghindari perselisihan atau menghindari mangkel daripada menyampaikan sesuatu atau berbicara kepada suaminya, tapi selalu dilecehkan? Begitu Ustaz. Pertanyaannya begitu dari jamaah. Monggo Ustaz ditanggapi Ustaz. Anak saya itu bilang mangkel itu makan tekel kan. Tuh saya mangkel mau makan tekel. Jadi begini ya.
Jadi kita itu kadang secara ilmu, teori itu gampang. Kalau misalkan ada sebuah pasangan, kemudian satunya itu rame, ya kita diam saja, dan diam itu dapat pahala. Nah, jadi kita mau mendapat sisi positifnya, kita mendapatkan pahala itu ya dengan diam tadi itu. Diam itu sudah menjadi bagian dari pahala. Soalnya kalau melawan itu akhirnya tidak dapat. Jadi menahan. Dalam Al-Quran itu namanya wal kadhiminal ghaid, menahan. Jadi dunia aman, keluarga aman, negeri aman itu karena ada orang yang mau wal kadhiminal ghaid, menahan. Itu dalam Al-Quran. Bahkan di dalam hadis Nabi ada seorang laki-laki, seorang itu datang, ya Rasulullah, tolong dong saya dinasihati. Apa jawab Rasulullah? La taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi itu mengulang-ulang, tidak marah. Karena kalau marah itu sumber masalah. Tidak ada satupun persoalan yang selesai dengan amarah. Maka orang yang sedang menghadapi ini seperti ini, itu kesempatan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan diam. Diam kemudian ngambil air wudhu, sholat, curhat kepada Allah, itu kan lebih enak. Nah, kalau kita nangis kepada Allah, itu tetesan air mata nanti akan menjadi rahmat. Kalau menangis di hadapan suami, itu akan menjadi masalah. Makanya untung ya mendapatkan pahala dengan cara seperti ini. Ya, mendapatkan pahala Allah dari cara seperti ini. Punya masalah, mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Ya Allah, Kau ciptakan aku seperti ini. Ya, mudah-mudahan itu menjadi sarana untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak cara yang untuk menjadi kasih. Salah satunya itu dengan bisobri, dengan sabar. Sabar. Mungkin pernah saya sampaikan, ada seorang wanita namanya Saudah Maimunah ya. Saudah Maimunah ini di sebuah negeri itu diceritakan, nah itu suatu daerah di mana di situ terjangkit namanya apa? Semua ternak hewan itu dimakan serigala. Semuanya tak terkecuali. Kemudian orang kampung, orang masyarakat di situ kemudian bekerja sama untuk mencari serigala. Tidak diketemukan sehari, 2 hari, sampai seminggu, 2 minggu, sampai hampir sebulan tidak diketemukan. Sampai kemudian ternak-ternak di kampung itu habis, tidak tersisa. Ternyata, ternyata di sebuah rumah, namanya rumah Ibu Saudah Maimunah, disitulah serigala berkumpul dengan ternak-ternak Ibu Saudah. Kemudian orang pada heran, kok ada satu rumah di mana serigalanya itu berkumpul dengan ternaknya tidak dimakan. Ditanya akhirnya, Ibu apa sih ya amalan ibu itu apa kok sampai seperti ini? Apa jawabannya? Saya ini orangnya tidak orangnya jelek memang, orang hitam, semua orang yang menyakiti saya maafkan. Itu namanya wal afina aninnas. Jadi keramatnya orang memaafkan orang yang pernah menyakiti itu sampai derajatnya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak contoh ya. Ada kalau dulu ada Dewi Masito, kemudian ada istrinya Maryam, istrinya Fir'aun, tapi itu kan orang suaminya orang kafir. Enggak, ini Saudah ini ternyata orang yang sabar di dalam menghadapi kenyataan. Orang yang menyakiti semuanya dimaafkan. Itu namanya wal afina aninnas. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kalau caranya begini, ya. Kalau mau tidur habis doa dan ya Allah, orang pernah menyakiti saya, semuanya saya maafkan ya Allah. Karena Engkau Pak maaf. Gitu setiap mau tidur itu insya Allah hati kita tenang dan tentram. Jangan dibalik. Allah ya Allah, nanti besok bangun saya akan bangun. Enggak. Ya Allah, orang yang pernah menyakiti saya maafkan semua. Baru bisa tidur nyenyak. Saya itu jalan menuju kemuliaan ya. Sabar menghadapi suami. Dan kita doakan bagi yang mau mengkhitankan ya cucunya, insya Allah diberikan kelancaran, dan yang sedang sakit di pelayaran mudah-mudahan segera diberikan kesehatan, kebugaran, dan kembali semula bekerja dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Nadim atas kajian-kajian yang luar biasa. Jadi kita dapat ilmu untuk mendapatkan pahala dan menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Sangat gampang. Pertama sabar, kedua mudah memaafkan. Itu simple. Simple secara teori, mungkin kita praktekkan harus belajar karena sabar itu mudah diucap tapi prakteknya agak berat, tapi harus dilatih. Baik Ustadz, ada banyak pertanyaan tetapi nanti mohon yang bertanya bisa japri atau bagaimana Ustadz, karena kita tetap terbatas oleh waktu. Para jamaah kajian tafsir Al-Hikam pada pagi hari ini barangkali ingin juga menyaksikan atau mengikuti kajian lagi, bisa di channel YouTube kami yang sudah di-share oleh kami. Terima kasih dan sekali lagi semoga ilmu kita bermanfaat. Mohon kata penutup sekaligus doa kami persilakan kepada Ustadz Adim. Sekaligus sebagai penutup saya mohon maaf, kami persilakan Ustadz sekaligus ditutup. Monggo. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan yang sakit ya putranya Ibu Aan Sanah yang sedang berlayar, Allah berikan kesembuhan, dan cucu dari Ibu Dewi yang akan sunat ya, mudah-mudahan segera terlaksana dan insya Allah menjadi anak yang soleh, dan ibunya, orang tuanya atau yang hadir insya Allah diberikan panjang umur, berkah usia, berkah rezekinya, berkah keluarganya yang menghadapi berbagai persoalan. Ya, kita tahu bahwa persoalan itu tangga menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali li wajhikal karim wa li 'azim sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftala abwab ar-rahmah wal maghfirah anta khairul fatihin ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Inna hajatana katsir wa qi hajatana hawaijid dunya wal akhirah ya karim. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Hannan ya Mannan ya Rahman ya Rahim. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi auladina. Allah berkahilah anak-anak kami. Allahumma barik lana fi banatina. Allah berkahilah putri-putri kami. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina. Allah berkahilah keturunan kami. Allahumma barik lana fi usratina. Ya Allah berkahilah keluarga kami. Allahumma barik lana fi rizqina, ya Allah berkailah rezeki kami. Allahumma barik lana fi amalina, ya Allah berkailah pekerjaan kami. Allahumma barik lana fi ma a'taitana, ya Allah berkailah apa yang Kau anugerahkan kepada kami. Allahumma barik lana fi ma razaqna, ya Allah berkailah rezeki Kau anugerahkan kepada kami. Allahumma barik lana fi qaryati hadi, ya Allah berkailah desa kami. Allahumma barik lana fi watanina, ya Allah berkailah negeri kami. Allahumma barik lana fima a'tayna fima razaqna wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasul 'abd bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdar 'azim. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin salatan. Allahumma shalli 'ala
على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرج بها ما في أمور دين دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih semuanya kepada Ibu-ibu sekaligus. Jaya Mojokerto, Ibu Ida dari Taipei, dan putranya, cucunya yang mau sunat semuanya. Idris, Pak Usman, Ibu Haji Dewi, Ibu Naning, Pak Istianto, Ibu Meda juga, Ibu Rosnawati Karim. Ya, alhamdulillah. Insya Allah sehat walafiat, mudah-mudahan panjang umur semua. Amin ya rabbal alamin. Pergi haji semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz selalu. Ya.